pertama-tama itu nggak punya ar-ruhul khayali. Ya. Jadi dia nggak punya bayangan. Jadi kamu apa ya? Misalnya anak yang masih pada perkembangan awal ini ya, kamu kasih mainan misalnya hari ini, besok kamu kasih mainan yang sama, dia nggak ingat bahwa kemarin dia sudah pernah dapat mainan itu, dikira ini barang yang baru. Begitu. Karena dia nggak ingat. Jadi ar-ruhul khayali ini tidak ada pada anak di dalam pertumbuhan yang pertama. Tapi ar-ruhul hassas ada pada anak yang masih menyusu ini. Walidzalika karena itulah yula'u ingin sekali, berhasrat sekali ya seorang anak ini bisyai'i dengan sesuatu ya liya'khudha, artinya dia kepingin banget memiliki sesuatu liya'khudha untuk mengambil anak ini kepada syai', tetapi fa'idza ghuyyiba, maka ketika dihilangkan, digaibkan, disingkirkan sesuatu ini anhu dari as-sabi, dari anak tadi itu, nasiyahu akan lupa anak ini kepada sesuatu itu. Jadi dia sampai kasih mainan, ya, dia kepingin menyentuh itu. Begitu dihilangkan, disingkirkan mainan itu, ya sudah dia lupa, nggak ingat lagi. Kalau pada perkembangan pertama loh ya, kalau sudah agak dewasa sedikit, ya dia sudah tahu itu konsep mainan, ingat itu. Ya. Makanya kalau disingkirkan, dia menangis karena kepingin mendapatkan sesuatu itu. Walam tunazi, dan tidak mendesak kepada as-sabi, nafsuhu jiwanya as-sabi ilaihi kepada sesuatu tadi itu. Ila an yakbura, sampai besar, membesar anak itu tadi qalilan sedikit, sampai dia beranjak sekian bulan baru ada kemampuan muncul namanya ruhul khayali. Ini kan ajaib ya manusia itu ya. Jadi kemampuannya itu tumbuh pelan-pelan itu. Semula ar-ruhul hassas, pelan-pelan nanti 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu muncul itu ar-ruhul hassas itu. Nah pertanyaannya, itu kok muncul itu dari mana itu? Itu dari mana coba? Kok bisa dari sesuatu yang tidak ada kemampuan ar-ruhul khayali, kok timbul ar-ruhul khayali? Begitu sudah anak itu dewasa, masuk usia sekolah, kok dia tiba-tiba punya ar-ruhul akli, ngerti cara ngitung 1 tambah 1 2, 2 tambah 2 4, itu dari mana itu muncul itu? Makanya ini semua kalau dihayati, ini semua kalau jenengan hayati, ini dalil-dalil tentang keberadaan Tuhan ya ini. Jadi ini adalah dalil ala wujudillah, dalil mengenai adanya Tuhan. Kalau mau memikirkan dengan sungguh-sungguh ya, nggak mungkin nggak ada Tuhan, itu nggak bisa, nggak bisa itu, nggak bisa nggak ada Tuhan itu. Ya, panjang keterangannya kan. Sekarang kan banyak beberapa orang menjadi ateis ya, nggak percaya Tuhan karena terpukau dengan sains modern, seolah-olah sains ini tumbuh tanpa bergantung kepada Tuhan. Ya tapi kalau jenengan pikirkan kayak begini ini loh, ini gimana ceritanya? Ada makhluk yang tumbuh ya. Misalnya kambing lahir, hewan lahir, misalnya kucing lahir, ikan juga lahir, dinosaurus juga lahir, semua lahir. Artinya lahir itu dari tidak ada menjadi ada. Nah ketika hewan-hewan ini lahir, semua sama modalnya itu, yaitu ar-ruhul hassas. Dia bisa mengindra. Itu adalah kayak common ground-nya, basis awalnya itu. Tapi kenapa kalau kucing lahir punya ar-ruhul hassas, manusia lahir punya ar-ruhul hassas? Setelah 3 bulan, pada kucing, pada manusia, muncul namanya ar-ruhul khayali. Oke, sama-sama ar-ruhul khayali. Tapi setelah 1 tahun, 2 tahun, ar-ruhul khayalinya hewan, kucing ini, mentok di situ saja. Nggak berubah-ubah. Tapi manusia kok berubah itu. Ar-ruhul khayalinya lebih kompleks ya. Setelah dia masuk usia sekolah, muncul ar-ruh yang baru lagi. Namanya ar-ruhul akli, kemampuan menalar. Kok kucing nggak ada? Padahal sama-sama ketika lahir ini, ya ini hewan semua. Berangkat dengan ar-ruhul hassas. Nah tumbuhnya roh dari mana ini?
Wong sama-sama lahir, sama-sama hewan. Struktur DNA-nya juga kira-kira nggak beda jauh kan, hewan dengan manusia itu. 90 sekian persen itu kan struktur DNA-nya kan sama. Kenapa kok manusia ada ruhul aklinya itu? Dan manusia dengan ruhul aklinya ini itu bisa menciptakan teknologi yang dahsyat seperti ini yang nggak ada pada hewan. Itu dari mana sumbernya? Makanya kalau nggak percaya Tuhan itu nggak bisa kok bisa manusia bisa punya ruhul akli ini dari mana? Ya pasti dari sesuatu yang gaib. Sesuatu yang gaib yang memberikan ini semua kepada kita. Karena kalau dibiarkan berkembang melalui evolusi yang begitu saja seperti teorinya Darwin itu, ya nggak bisa. Kok bisa dari sesuatu yang sederhana lahir, kok kemudian yang kucing hanya ar-ruhul hassas, ruhul khayali, tapi yang manusia kok tambah lagi ada ar-ruhul akli. Ar-ruhul akli pun juga bertingkat-tingkat. Ada yang SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, profesor. Profesor pun bertingkat-tingkat. Jadi itu martabatnya belum nanti sufi ya. Itu gimana ceritanya itu? Kok bisa dari kok bisa muncul kemampuan seperti itu dari mana kalau nggak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini semua ini dalil terhadap wujudnya Allah. Kalau evolusi Darwin yang kita baca dalam biologi modern ini nggak bisa menjelaskan ini semua. Paling menggambarkan evolusi Darwin itu kan paling jauh menggambarkan evolusi fisik saja. Evolusi fisik supaya survive, adaptasi, ada mutasi ini itu ya. Tapi itu kan hanya menggambarkan wujud lahirnya saja. Tapi evolusi yang bersifat kebatinan itu nggak bisa diterangkan dengan evolusinya Darwin itu. Dan tidak bisa dijelaskan dengan pengetahuan-pengetahuan modern yang tidak berdasarkan metafisika. Metafisika itu kepercayaan kepada yang gaib. Yang sekuler murni itu nggak bisa. Jadi makanya ilmu-ilmu modern yang dikembangkan di Barat itu kan semua ilmu yang lahirnya setelah era pencerahan di Eropa. Nah, era pencerahan itu cirinya adalah, kalau mau diringkaskan, itulah tidak percaya kepada Tuhan. Itu yang dinamakan dengan era post-metafisika. Post-metafisika artinya setelah era iman. Dulu manusia Eropa itu iman, kemudian ada pencerahan, lalu tidak iman. Namanya post metafisika. Nah, semua pengetahuan modern itu semuanya, mau ilmu-ilmu kemanusiaan, ilmu-ilmu sosial, humaniora maupun ilmu-ilmu yang bersifat kealaman, semua adalah dihasilkan dari peradaban yang post metafisika ini, yang cirinya tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sejauh dia merupakan sesuatu yang menghasilkan barang-barang, ya, analisa yang bersifat lahiriah, oke, kita manfaatkan. Tapi dia punya keterbatasan apa? Dia tidak bisa menjelaskan fenomena yang bersifat rohaniah. Fenomena rohaniah hanya bisa dijelaskan dengan Mishkatul Anwar.